Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifatullah Hamid, NIM 1905-233 dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kelas 10 SMA bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, yang pertama saya akan bahas itu sistem pembagian kekuasaan negara. Terdapat dua istilah yang berhubungan dengan teori pemisahan kekuasaan yang diutarakan oleh John Hagerfeld dan T. Alexander Aleynikov. Kedua istilah tersebut terjabarkan dalam teori pemisah kekuasaan yang mengenal dua bentuk pembagian kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Menurut Arthur Mas, pembagian kekuasaan dapat bersifat horizontal disebut sebagai capital division of power, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal disebut sebagai areal division of power. Dalam rangka capital division of power ini, fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif masing-masing diberikan kepada suatu badan. Dengan perkataan lain, menurut Undang-Undang 1945 menganut asas pembagian kekuasaan dengan menunjuk pada jumlah badan-badan kenegaraan yang diatur di dalamnya serta hubungan kekuasaan di antara badan-badan kenegaraan yang ada, yakni MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu pemerintah daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada tingkatan provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi, gubernur atau wakil gubernur, dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkatan kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, dan DPRD kabupaten kota. Nah, selanjutnya yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsinya, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal ini di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya azas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan azas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahannya kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang pertama itu tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas yang pertama yaitu penyelenggaraan perumusan,
penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Tugas kedua yaitu perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Tugas yang ketiga yaitu perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang organisasi kementerian. Materi selanjutnya yaitu lembaga pemerintah non-kementerian. Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian atau LPNK yang dahulunya namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Materi selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Yang pertama yaitu nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung nilai bahwa negara Indonesia adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tujuan tersebut meliputi penegakan nilai-nilai kemanusiaan, menjadikan agama sebagai basis untuk membangun persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan secara demokratis, dan berupaya mensejahterakan kehidupan sesama. Kemudian nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memuat amanat bahwa seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan. Selanjutnya itu nilai persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia mengandung bahwa persatuan bermacam-macam corak yang beraneka ragam, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan menjadi satu kebulatan yang utuh. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini memiliki arti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Dan terakhir, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berlaku untuk semua masyarakat Indonesia di segala bidang kehidupan. Nilai-nilai penyelenggaraan sila kelima ini yaitu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kesejahteraan bersama menurut potensi masing-masing, dan melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, itulah materi kelas 10 SMA bab 1 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.